Oke, udah lama banget gue nggak ngebahas produk Xiaomi lagi ya kan. Kali ini there's something special ya kan di konten ini. Ini adalah Xiaomi yang udah support sinyal 5G. Anjay. Nah, ini adalah sebuah HP yang menurut gue cukup worth it to buy lah. Kenapa? Karena dengan budget sejutaan, lu dikasih fasilitas 5G punya. Jadi HP ini juga support software bagus, pemakaian jangka panjang nih. Kalau lu naik ke gue setahun 2 tahun, HP ini masih bisa dipakai banget lah untuk pemakaian daily. Jadi buat lo yang pengen nggak mau ngeluarin budget lagi, ganti HP tiap tahun gitu, HP ini bisa lah dipakai setahun 2 tahun lagi. Dan lo juga mikir, oh sinyal 5G nanti makin meluas dan lain-lain. Menurut gue ini adalah salah satu HP yang, apalagi tempat lo tuh udah ada tempat, udah kena ya fasilitas 5G-nya. Menurut gue ini adalah HP yang worth it banget. Oke, kalau ditanya lebih worth it mana sama iPhone? Anjir, bandinginnya sama iPhone nih gue. Sebenarnya beda kasta ya. iPhone itu kasta flagship, yang ini non flagship banget. Nah, tapi kalau dibandingin, gue bandingin harga ya, sama-sama harga. Gue perbandingannya tuh dari harga. Oke, di budget yang sama dengan si Xiaomi Redmi yang kita bahas ini, ya lo bakal dapat iPhone 7. Apakah worth it? Nggak bisa dibilang worth it itu ya, karena beda kasta, beda segmen juga. Kalau lo beli iPhone kan, kalau lo udah pengguna iOS, lo pengguna Apple, ya itu worth it aja. Cuman kalau dibandingkan harga yang sama, lu mampu beli Xiaomi Redmi 9T, dan kalau di band ke iPhone, lu mampu cuman iPhone 7 jatuhnya ya. iPhone 7 itu udah gak dapat updatean software. Jadi si pabrikan Apple sendiri udah ninggalin iPhone 7 sebenarnya. Nah, kalau lihat tahun rilisnya, si Xiaomi ini rilis tahun 2021, which is ini masih baru banget. Sedangkan iPhone 7 ya itu rilis tahun 2016, oke? Jadi lebih tua 5 tahun usianya dibandingkan Xiaomi yang kita bahas ini. Bang, kok bandinginnya sama iPhone 7, Bang? Nggak ada iPhone lain yang bisa banding? Nggak. Gue bandingin di harga yang sama ya. Harga kedua HP ini mirip-mirip, jadi gue bandinginnya sama iPhone 7. Oke, sekarang ngomongin speknya. Sedangkan si Redmi 9T, Redmi Note 9T ini dapat layar yang lebih besar, 6,5 inch, sedangkan iPhone cuma 4,7 ya kan. Tapi kan iPhone 7 tuh chipsetnya serem bang ya kan. Fusion A10 bang ya kan. Enggak. Sekarang gini aja. Kita logika aja. Apple aja udah gak ngasih updatean di iPhone 7. So chipset iPhone 7 itu berarti udah gak rekomendasi sebenarnya untuk Apple user. Kenapa? Apple sendiri aja udah gak ngasih updatean. Udah terlalu lemot, dipakai buat daily itu cukup panas. Itu buat apa ya? Itu yang gue rasain kalau pakai iPhone 7 untuk pemakaian berat banget. So, kalau dari spek, menurut gue Xiaomi Redmi 90 ini gila sih. Ini jauh ketimbang iPhone. Nah, ngomongin soal kamera juga. Kamera iPhone itu menangnya di video recording aja. Itu berasa mewah ya, karena HP mahal ya kan. Sedangkan kalau si Redmi, lo dapat spek kamera yang bejibun. Itu kamera 48 megapiksel ya kan. Terus ada fitur-fitur lain nih, menurut gue ini kepake banget buat daily. Dan gue bakal ceritain nanti, kamera Xiaomi ini lebih kepake daripada iPhone 7. Oke, untuk baterai juga berkali-kali lipat lebih besar. Xiaomi Redmi ini 5000 mAh, sedangkan iPhone 7 cuma 1900-an, sorry. Jadi lo bisa lihat dari spek aja, si Redmi Note 9T ini yang 5G ini jauh banget lebih worth it daripada iPhone 7. Kenapa iPhone 7? Ya bandingan harganya sama. Jadi kalau modal yang sama, mendingan ini daripada beli iPhone sebenarnya. Kalau lu belum terikat ya dengan pemakaian operasi sistem Apple ya. Kalau udah terbiasa pakai Apple ya lebih worth it Apple kemana-mana. Oke, kalau ngomongin soal desain ya, HP ini tuh nggak ada mewahnya sama sekali. Lu nggak bakal ngelihat sisi mewahnya dari sudut manapun, karena bahan belakangnya tuh berasa banget plastik-plastikan gitu ya. Jadi lu nggak ada tuh istilah ngeliat, wah dari jauh tuh kayak terkesan keren, mewah gitu. HP ini tuh bener-bener iya, bukan kayak terkesannya dipaksakan mewah. Beda kalau sama HP-HP Android yang belakangnya kaca, atau ya terlihat seperti kaca kinyis-kinyis gitu. Itu perawatannya agak sedikit repot, dan kalau dipakai nguli, itu fingerprint magnet juga. Kalau keringetan itu nggak enak banget. Pokoknya kalau HP-HP kilat itu belakangnya tuh cocok buat orang kerja kantoran yang di ruangan AC lah. Sedangkan HP ini tuh cocok banget untuk orang lapangan gitu. Desain tombol-tombolnya juga simpel, tombol power volume up gitu di sampingan aja, dan nggak ada yang nonjol-nonjol lah. Terus bagian sampingnya juga polosan ya, enak banget digenggam nih HP. Terus untuk bagian bawah lo bisa lihat ada lubang speaker, lubang mikrofon, ada jack audionya juga ya. HP tahun 2021 tapi masih dikasih jack, dan ini udah gue pakai dan enak banget. Gue kadang dengar musik sebelum tidur ya, kalau susah tidur pakai HP ini. Gue nyoba ya sebelum review, enak. Dan untuk bagian bawahnya udah Type C juga. Oke, kalau dibandingin sama iPhone lagi di harga yang sama, lo beli iPhone, HP-nya tuh baterai udah kecil, 1900 mAh. Ini baterai udah 5000,
ngecas lebih kencang, udah Type-C. Sedangkan iPhone belum Type-C, belum fast charging kalau lo pilih iPhone 7. Jadi tuh kayak beda jauh gitu, nggak bisa disampingkan gitu, nggak bisa disandingkan juga. Untuk bagian atasnya, ini nih gue berani taruhan nih. Ini lebih kepake desain Xiaomi ini. Kenapa lu bisa lihat tuh ada titik-titik tuh. Tuh udah bisa jadi semi-semi remote nih HP ya kan. Dan di atasnya juga ada lubang mikrofon. So jadi kalau lu ngerekam video lu tahu titik mikrofonnya di atas ya. Jadi ya ini cocok lah buat dijadiin kayak semi-semi wartawan gitu ya, nodong buat nanya, "Pak, ini Papa bla 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 bla." Ya ada lubang mikrofonnya di atas. Oke, sekarang kita ngomongin soal layar. Layar HP ini sebenarnya dibilang gak ada eksklusifnya sama sekali. Lu kalau pakai HP ini bakal berasa kayak Android pada umumnya lah. Kayak Android pada umumnya. Itu yang gue rasain ya. Gak ada yang spesial. Jadi gue gak bisa ngasih sesuatu hal yang something special di HP ini. Cuman spesialnya kalau dibandingin sama iPhone ya jelas layarnya lebih besar. Even lu ambil yang varian Plus, 6s Plus, 7 Plus ya tetap aja ini lebih besar. Karena screen to body ratio-nya ini jauh lebih mepet. Oke, kalau dibandingin dengan layar iPhone, contoh kayak layar iPhone 8, iPhone 7. Oke. iPhone itu kasta flagship cuy. Kasta flagship men. Jadi kalau lu bandingin layar ya, layar mereka tuh ya emang layar kasta kelas mewah gitu. Jadi kalau lu beli iPhone, ya layar iPhone itu jauh lebih enak sebenarnya dipakai. Kenapa? Karena brightness-nya aja, nits-nya aja tembus di atas 500 untuk versi iPhone 7 maupun iPhone 8. Sedangkan untuk si Redmi ini nitsnya cuma di 400-an. Tapi tunggu dulu, tunggu dulu ya. Lu tuh kalau beli iPhone 7 ya atau iPhone 8, lu nggak ada risiko tuh lu dapat layar ori terus. Kadang kalau lu beli iPhone 7 tuh layarnya dapat layar KW. Sedangkan Xiaomi ini udah pasti ori-orian. Jarang soalnya orang yang pakai. Terus kalau buat Android lain yang udah AMOLED-AMOLEDan, udah LED-LEDan, itu biasanya usianya udah tahun jebot ya. Contoh kayak kayak apa ya contohnya ini? Samsung contoh. Samsung A8 misalnya, itu HP tahun 2018 ya, itu tapi layarnya udah AMOLED, tapi HP-nya tua gitu. Kalau ngomongin harga yang sama biar dapat layar OLED atau AMOLED, ya kan. Sedangkan layar OLED yang berasa enak itu yang kayak lagi lu lihat ini, ya kan, anjay. Tapi harganya beda. Nah, jadi kalau ngomongin soal layar, Xiaomi itu udah ngasih spek yang menurut gue sesuai lah dengan harganya. Dan layar HP ini tuh yang gue rasain enak dipakai. Gue nggak ngerasa HP ini tuh kayak ya something ada yang aneh gitu kayak sensitivitasnya dan lain-lain. HP ini tuh enak parah. Oke, sekarang gue ngomongin pengalaman gue, experience gue terhadap Xiaomi ini, terutama di kamera nih. Untuk masalah fitur jelas ya, kalau dibandingin dengan Android kekinian, fiturnya tuh nggak serame Android yang kekinian. Cuman HP keluaran tahun 2021 ini gue pakai 3 hari ya buat daily. Dan kebetulan kerjaan gue itu kadang malam-malam ada barang yang harus gue foto, objek, janjian, dan lain-lain gitu ya. Gue ketemu banyak partner-partner di luaran sana dan gue butuh kamera malam. HP sejutaan ini bisa banget cuy. HP ini kalau gue buat foto di WA, biasa tuh HP kalau buat foto WA malam tuh gelap. HP ini enak banget. Nah, gue berani banding ya, lu mau pakai iPhone 7, iPhone 8 yang lebih mahal dari Xiaomi ini. Itu kalau foto WA, ya lu masuk ke WhatsApp terus lu foto pada saat malam itu gelap hasilnya. Tapi pakai Xiaomi ini gila. Kameranya gue suka banget ya. Kalau buat mode malamnya nggak usah ditanya, Xiaomi ini jauh lebih the best daripada iPhone yang harga yang sama. Ya iPhone 8, iPhone 7 itu menangnya video recording ya, itu berasa HP bener-bener kameranya bagus. Tapi selebihnya, wah ini menang kemana-mana nih HP. Ini yang gue rasain selama pemakaian Xiaomi Redmi Note 9T. Selebihnya ya kalau masalah sinyal 5G ya kebetulan gue tinggalnya di hutan sih ya. Ya maklum lah, gue suka bawa gadis desa ke sawah sih. Jadi gue gak terlalu butuh 5G. Tapi jujur HP ini worth it banget sumpah. Enak loh dipakai.